Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan sobat UIN Raden Intan Lampung terkasih. Jumpa lagi bersama saya Wilda Nurianti dan juga rekan saya Dian Saputra. Yang kali ini kita akan membahas soal fikih muamalah. Dan sebentar lagi kami akan mewawancarai salah satu pihak dari BMT Asafiyah terkait akad produk apa yang ditawarkan pada BMT ini. Seperti apakah mekanisme dari BMT itu sendiri? Wilda Nurianti, Dian Saputra melaporkan. Terkait BMT ini, bisa dijelaskan nggak sejarah singkat dari BMT ini? Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Vera Noviana. Di sini saya bekerja di BMT Asafiyah sebagai teller. Untuk BMT Asafiyah ini berdiri pada tahun 1997. BMT Asafiyah ini bergerak di bidang simpan pinjam pembiayaan syariah, yaitu yang beralamatkan berkantor pusat di Lampung Tengah, Kota Gajah, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk BMT Asafiyah ini sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Apa visi misi juga prinsip-prinsip yang ada di BMT ini? Untuk visinya, BMT Asafiyah ini menjadi koperasi yang besar, modern, dan berkualitas. Sedangkan untuk misinya, untuk yang pertama, meningkatkan pelayanan prima dan operasional berbasis digital. Untuk yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah. Untuk yang keempat, menumbuhkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Untuk yang terakhir, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak. Oke, baik. Untuk Mbak Vera, bagaimana sih cara menjalankan usaha yang ada di BMT ini? Untuk usaha yang sedang dijalankan BMT saat ini tentu dengan sesuai dengan namanya, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Di sini untuk usahanya melakukan simpanan dan pembiayaan saja. Baik Mbak, lalu apa saja produk-produk dan pelayanan yang ditawarkan di BMT ini? Untuk produk-produk yang ditawarkan di BMT ini ada berbagai macam, yaitu produk simpanan terdiri dari ceria utama, ceria prima, ceria pintar, ceria kurban, ceria ketupat, ceria ihram, dan ceria berkah. Untuk produk pembiayaan yaitu terdiri dari 4, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan jasa, dan pembiayaan kebajikan. Oke, lalu Mbak Vera, ada nggak sih produk inti dari BMT ini? Jika ada, bisa disebutkan apa sih produk intinya? Untuk produk inti di simpanan yaitu ada ceria prima, yaitu simpanan yang menggunakan akad wadiyah yadomanah dengan pembukaan rekening awal itu 10.000 dan setoran selanjutnya minimal 10.000. Nah, keunggulan ceria prima ini yaitu bisa diambil sewaktu-waktu dan kemudian akan mendapatkan bonus menarik setiap akhir tahun. Untuk produk inti di pembiayaan, di sini ada pembiayaan jual beli atau yang disebut juga dengan pembiayaan murabahah. Yaitu konsep jual beli murabahah ini mengandung beberapa kebaikan, antara lain pembiayaan yang diberikan selalu terikat dengan sektor real karena yang menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Nah, murabahah ini di BMT ini memiliki nama murabahah ceria, yaitu yang berarti akad jual beli antara BMT dan anggota atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama BMT dan anggota. Kemudian BMT mewakalahkan barang tersebut dan menjualnya kepada anggota dengan harga setelah ditambah keuntungan dan yang telah disepakati bersama. Oh ya, barang itu maksudnya apa aja itu Mbak? Uang atau barang apa gimana? Kalau untuk barang tersebut sesuai kebutuhan anggota. Jadi BMT itu
mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut sendiri gitu. Jadi di situ di akad jual beli murabahah ini ada yang namanya akad wakalah, yaitu akad perwakilan gitu. Baik Mbak Vera, bagaimana sih cara BMT di sini mempromosikan produk-produk yang ada di BMT ini kepada masyarakat? Kalau untuk promosi kita banyak ya Mbak caranya untuk mempromosikan, yaitu dengan cara yang pertama itu dari door to door, dari pintu ke pintu. Untuk yang kedua di sini kita mempunyai brosur, dan yang ketiga kita mempunyai media sosial Facebook, Instagram, Dari WA juga? dari WA dan semua media sosial kita punya untuk akun-akunnya, dan kita juga melakukan seminar-seminar di masyarakat untuk terkait produk-produk yang ada di BMT As-Sofiyah ini. Berarti bersosialisasi? Iya, sosialisasi. Baik, selanjutnya adakah syarat-syarat tertentu bagi masyarakat untuk melakukan pembiayaan di BMT ini? Untuk prosedur pengajuan pembiayaan di BMT ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama tentu orang tersebut harus menjadi anggota di BMT ini terlebih dahulu dengan cara menyetorkan simpanan utama sebesar 10.000. Untuk yang kedua, bisa mengisi belangko permohonan pembiayaan. Untuk yang ketiga, memiliki usaha dan pekerjaan yang tetap. Yang keempat, menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan pas foto. Yang kelima, bersedia disurvei, dan yang terakhir harus ada jaminan. Oke, yang dari prosedur pembiayaan, prosedur pengajuan pembiayaan kan ada yang nomor 5 tadi, bersedia untuk disurvei. Maksudnya itu disurvei apanya, Mbak? Untuk survei yang dikatakan di BMT di sini adalah yaitu petugas dari BMT melakukan kunjungan tempat tinggal kepada anggota yang pengajuan pembiayaan tersebut. Lalu petugas itu melakukan pengecekan tentang legalitas jaminan dan juga melakukan wawancara terkait aset-aset yang dimiliki anggota tersebut yang dari pengajuan. Iya, benar sekali. Pembiayaan tersebut. Iya. Begitu. Lalu bagaimana menyalurkan dana kepada masyarakat setelah syarat-syarat dari BMT tersebut telah dipenuhi oleh masyarakat? Setelah berkas lengkap, yaitu petugas akan melakukan kunjungan analisa survei di rumah anggota yang sudah dijelaskan tadi, yang kemudian petugas tersebut melakukan legalitas jaminan, lalu petugas tersebut melakukan survei analisa yang sudah ada belangkonya di sini. Kemudian berkas tersebut dikirimkan ke komite pusat untuk menentukan ACC atau tidaknya anggota tersebut. Kemudian lalu melakukan pencairan di kantor. Oke, terkait yang tadi, Mbak, itu kan nanti diajukan dulu. Nah, itu berapa lama prosesnya, Mbak? Kurang lebih itu 1 hari sudah ada kepastian, ACC. ya, ACC atau tidak. Oke, baik. Baik, selanjutnya adakah biaya administrasi bagi masyarakat yang melakukan pembiayaan dana di BMT ini? Untuk administrasi tentu ada, yaitu 1% dari total pokok pembiayaan. Nah, administrasi tersebut sudah ditentukan oleh kantor pusat. Lalu Mbak, ada nggak sih apakah ada berapa target bagi BMT per bulannya untuk mendapatkan nasabah yang meminjamkan dana dari BMT ini? Kalau untuk target tentu ada, Mbak. Di sini karyawan diharuskan memiliki pembiayaan 200 juta per bulan dan simpanan sebesar 75 juta per bulan, dan itu diharuskan. Mbak, terkait yang tadi, seandainya target yang didapatkan oleh karyawan BMT tadi dari jumlah nasabah yang diinginkan, apakah ada penghargaan dari koperasi ini? Kalau untuk penghargaan, apabila karyawan tersebut melebihi dari target tersebut, maka karyawan tersebut akan mendapatkan 10% dari tunjangan jabatan dari karyawan tersebut. Ada, Mbak. Iya, ada. Bagaimana kalau tidak dapat di target tersebut, tidak memenuhi jumlah nasabah yang diinginkan? Apakah ada sanksinya? Kalau untuk sanksi itu tentu ada, Mbak. Jadi untuk BMT itu melakukan akumulasi. Jadi apabila karyawan dalam 3 bulan itu tidak memenuhi target,
dalam 1 bulan itu kan ada 200 juta nih untuk pembiayaan. Selama 3 bulan itu berarti harus 600 juta. Apabila dalam 3 bulan ini tidak memenuhi angka tersebut, maka akan mendapatkan punishment, yaitu potongan dari 10% dari tunjangan jabatannya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi masyarakat yang tidak membayar tagihan koperasi setiap bulannya, dan apakah jaminan yang diserahkan oleh nasabah secara otomatis diambil oleh pihak koperasi? Kalau seperti itu, apabila anggota tidak mampu membayar, maka pihak BNT tidak akan langsung mengambil anggunan anggota tersebut. Tapi yang dilakukan BNT yaitu yang pertama, BNT akan melakukan pendekatan kepada anggota tersebut. Untuk yang kedua, membicarakan dengan baik-baik apa sih permasalahan anggota tersebut sehingga dia tidak dapat bisa membayar untuk angsurannya tersebut. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah dengan keputusan bersama. Baik Mbak, di sini kan di BNT Asafiyah ini kan berbasis syariah. Nah, pertanyaan bagaimana jika ada anggota nasabah non muslim yang ingin melakukan pembiayaan di sini, apakah bisa? Untuk itu tentu bisa saja. Untuk menjadi anggota tidak harus muslim, tetapi untuk pengolahan dana tetap menggunakan prosedur syariah. Berarti tidak ada ketentuan agama ya Mbak? Tidak, di BNT ini tidak membedakan agama. Yang penting mengikuti prosedur di kantor ini saja. Berarti cara pengolahannya harus mengikuti dari BNT. Baik Mbak. Ya, pemirsa dan sobat UIN Raden Intan Lampung terkasih, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Vera. Dan semoga pemirsa dan sobat UIN Raden Intan Lampung terkasih dapat belajar dan mengerti tentang bagaimana proses akad produk yang ditawarkan di sini. Saya Wilda Nurianti, Dian Saputra, tim Lensa Tanggamus Pro yang bertugas pamit undur diri. Nantikan terus bincang-bincang yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.